Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini kita akan lanjutkan ya pembelajaran marketing research ya. Kali ini topik yang akan dibahas adalah terkait qualitative research ya. Dengan topik khususnya adalah terkait focus group discussion. Oke, lanjut saja. Jadi terdapat klasifikasi ya terkait teknik melakukan qualitative research gitu ya. Ada beberapa pengelompokan gitu terkait dengan prosedur melakukan research kualitatif. Yang pertama adalah direct atau secara langsung. Maksudnya apa? Jadi secara direct itu berarti kita secara langsung menginformasikan atau menyampaikan kepada responden kita, kepada audiens kita, kepada partisipan kita bahwa kita akan melakukan penelitian yang bertujuan A, B, C dan seterusnya gitu ya. Yang kedua terbagi bagian kedua adalah indirect gitu ya. Nah, kalau indirect itu jadi dia disguise, artinya disamarkan. Tujuan dari risetnya disamarkan. Jadi responden atau partisipan ya, orang yang kita yang menjadi partisipan kita tidak diberikan informasi yang jelas bahwa tidak diberikan informasi bahwa kita akan melakukan penelitian apa ya, tidak. Jadi disamarkan, istilahnya disamarkan. Oke, nah FGD ini ya merupakan bagian dari prosedur riset kualitatif yang bersifat secara langsung ya. Jadi pendekatan secara direct ini ya, jadi tidak disamarkan, artinya disampaikan secara jelas tujuan dari kegiatan dilakukan adalah terbagi atas dua. Yang pertama group interview, jadi wawancara kelompok. Yang kedua adalah depth interview, jadi wawancara mendalam. Kalau group interview berarti kita wawancaranya, diskusinya dilakukan secara kelompok. Sedangkan kalau depth interview kita lakukan secara empat mata gitu ya, secara mendalam kita lakukan wawancara. Ya, sedangkan kalau yang indirect itu kita bisa pakai dua pendekatan, yaitu observation technique, jadi kita mengamati perilaku ya atau segala tingkah laku dari partisipan kita, dari responden kita. Ada yang kedua menggunakan projective technique. Kalau projective technique itu jadi kita memproyeksikan suatu perilaku misalnya dengan pendekatan yang lain, misalnya dengan gambar-gambar hewan gitu ya, tumbuhan, dengan gambar-gambar kendaraan gitu, jadi diproyeksikan. Oke ya, kita akan langsung masuk saja ke yang group interview karena kita akan topik kali ini akan bahas tentang focus group discussion. Jadi dia merupakan bagian dari pendekatan secara direct dalam research kualitatif. Nah, apa sih focus group discussion atau FGD gitu ya? Jadi FGD itu adalah sebuah diskusi ya, sebuah diskusi yang dilakukan oleh siapa? Oleh moderator yang terlatih. Gitu ya, moderator yang terlatih pada sekelompok kecil dari partisipan. Gitu ya. Dengan biasanya kondisinya itu tidak terlalu terstruktur dan alamiah, berjalan begitu aja. Gitu ya. Jadi memang biasanya FGD dilakukan secara natural gitu ya. Nah, moderatornya itu sendiri atau orang yang memoderasi jalannya FGD merupakan seseorang yang yang melakukan suatu fokus grup, dan dia bertindak sebagai orang yang memoderasi jalannya kegiatan diskusi ya, dan juga dia dia bertindak sebagai orang yang menghandle kegiatan, kurang lebih begitu itu. Dengan apa? Dengan setting the purpose of the interview. Jadi dia menetapkan tujuan dari interviewnya apa sih, ini dilakukan FGD ini tujuannya apa sih, itu peran si moderator. Dengan questioning ya, dengan dia memberikan beberapa pertanyaan-pertanyaan, probing, dia melakukan penyelidikan atau eksplorasi jawaban lebih lanjut gitu ya. And handling the process of discussion. Jadi dia menangani proses diskusinya. Jadi berjalannya diskusi dalam FGD itu sangat ditentukan atau sangat dipengaruhi oleh peran dari moderator yang handal atau moderator yang baik. Seperti itu, karena moderator dia berperan untuk menghandle jalannya diskusi ya. Dia bisa mengajukan pertanyaan, dia bisa mengeksplorasi pertanyaan-pertanyaan dan jawaban-jawaban yang diberikan gitu ya dari para partisipan
dalam kelompok diskusi tersebut. Nah, ini ada beberapa karakteristik ya dalam focus group. Ya, yang pertama key benefitnya memang dalam FGD itu antar kelompok ya, antar kelompok ya yang ikut dalam FGD tersebut bisa saling memberi umpan, bisa saling kalau bahasa gampangnya tiktokan lah, artinya yang satu bisa berbicara, nanti yang satu bisa menanggapi gitu ya, dan akhirnya memunculkan ide-ide kreatif gitu, yang mana si peneliti tadi mungkin tidak terpikirkan sebelumnya, misalnya seperti itu. Jadi memang key drawback di sini adalah group members may feel intimidated or shy and may not reveal anything. Jadi juga bisa saja salah satu anggota atau salah satu partisipan dalam FGD tadi dia merasa terintimidasi karena ada anggota lain yang lebih lebih dominan. Maka memang peran dari moderator menjadi sangat penting. Jadi dia harus bisa mendistribusikan diskusi tidak hanya terfokus ke satu orang, tapi ke seluruh peserta diskusi itu bisa saling memberikan statement. Tidak ada orang yang merasa sungkan untuk berbicara gitu ya, sehingga dia tidak bisa mengungkapkan apa yang menjadi pendapatnya, seperti itu. Nah, memang anggota kelompoknya dalam FGD biasanya berkisar 6-10 orang. Jadi dia kelompok kecil aja gitu ya, nggak banyak, agar diskusi bisa menjadi lebih fokus gitu. Nah, komposisi dalam kelompoknya memang dia homogen. Jadi si partisipan yang hadir adalah berasal dari karakteristik yang sama. Misalnya kalau kita mau bicarakan sedang FGD terkait misalnya tentang brand gitu ya, tentang brand misalnya produk mobil mewah misalnya gitu ya, berarti orang-orang yang ikut di situ adalah orang-orang dengan misalnya status sosial yang kelas yang tinggi misalnya gitu ya, memiliki daya beli untuk terkait produk mobil mewah misalnya seperti itu. Jadi dia harus ada pre-screen dulu, jadi harus di filter terlebih dahulu bahwa orang-orang yang ikut dalam FGD adalah orang-orang yang memang representatif. Nah, settingan fisikalnya gimana? Ya biasanya memang dalam FGD settingannya relax gitu ya, santai. Terus juga suasananya nggak terlalu formal gitu ya, dia suasananya informal. Supaya apa? Dengan suasana yang informal diharapkan bisa menciptakan suasana yang nyaman. Jadi orang bisa dengan nyaman berbicara gitu ya, menyampaikan argumen atau menanggapi argumen dari peserta yang lain gitu ya. Nah, biasanya stimulatingnya untuk menstimulasi terjalinnya diskusi bisa menggunakan storyboard, ada papan cerita gitu ya, ada menggunakan produk, brosur, itu untuk menstimulasi agar diskusi bisa berjalan dengan baik. Durasinya ya memang ini durasi itu relatif lah ya, tapi dari textbook disampaikan durasi melakukan FGD biasanya 1,5 sampai 6 jam ya, lama juga ya. Jadi ya ini tergantung lah ya, tergantung seberapa kompleks, tergantung seberapa dalam topik penelitian yang ingin dikaji gitu ya, dengan menggunakan pendekatan FGD ya, terkait riset kualitatif gitu. Nah, jangan lupa dalam FGD itu perlu direkam ya. Jadi media perekamannya atau recordingnya bisa menggunakan, ya kalau sekarang audio kaset udah nggak ada ya, bisa menggunakan alat perekam, tentu saja bisa video gitu ya, bisa alat rekam yang sekarang mungkin lebih canggih, bukan audio kaset karena kita sudah nggak ada barangkali ya audio kaset. Nah, si moderator itu sendiri dia harus melakukan setidaknya atau memiliki setidaknya 3 keterampilan. Dia memiliki keterampilan observasional, jadi dia bisa mengobservasi kondisi berjalannya FGD, dia bisa melihat, mengamati satu peserta dengan peserta yang lain. Dia juga bisa interpersonal, dia bisa memiliki kemampuan komunikasi yang baik, dia mampu memberikan empati, dia mampu menghidupkan suasana ya, dan lain sebagainya. Ini beberapa karakteristik dalam focus group. Nah, penting juga bagi seorang moderator untuk mampu atau memiliki kemampuan melakukan probing. Probing itu penyelidikan lebih lanjut gitu ya, penyelidikan lebih mendalam. Jadi sebuah teknik motivasional yang digunakan ketika Ketika dia bertanya, mengajukan suatu pertanyaan kepada partisipan agar jawaban yang diberikan itu bisa lebih luas lagi, bisa lebih lengkap lagi, bisa lebih jelas lagi gitu ya. Jadi ketika seorang moderator bertanya dan seorang partisipan menjawab,
dia tidak berhenti sampai di situ saja. Dia bisa mungkin bertanya lagi, melakukan probing dengan cara misalnya would you explain further, misalnya coba bisa dijelasin lebih lanjut gak, tadi maksudnya apa gitu ya. Yang tadi contohnya, contoh yang tadi Anda ucapkan itu maksudnya gimana ya, kayak gitu ya. Apakah ada yang mau disampaikan lebih lanjut, misalnya seperti itu. Jadi is there anything else, ada lagi yang lain ya, apakah cuma itu aja, misalnya gitu. Yakin hanya itu. Jadi dia melakukan terus eksplorasi. Atau bisa juga dia menyampaikan bahwa dia tidak paham. Wah, saya kurang paham ya, mohon maaf saya kurang paham atas apa yang tadi disampaikan, misalnya gitu ya. Bisa nggak dijelasin lagi, dijelasin lebih lanjut terkait hal tersebut gitu ya. Bagaimana hal itu bisa bekerja, bagaimana itu bisa berjalan dengan baik gitu ya. Jadi memang itu teknik probing yang memang dikuasai oleh seorang moderator. Nah, beberapa kadang moderator bisa aja melakukan probing juga dengan tidak hanya ke satu orang, tapi secara seluruh anggota dalam kelompok gitu ya. Ya, ini beberapa pertanyaan-pertanyaan yang bisa dia sampaikan gitu. Misalnya, yang lain gimana? Ada masukan lagi kayak gitu ya. Ketika dia ingin mencoba menyelidiki lebih lanjut, misalnya gitu ya. Atau dia melihat ada orang angguk-angguk kepala gitu ya. Misalnya ada si A memberikan satu argumen, terus dia melihat B dan C angguk-angguk kepala. Nah, dia bisa tanya lebih lanjut gitu ya. Bisa dia mengatakan, wah saya melihat nih bahwa Bapak hadirin angguk-angguk nih. Maksudnya gimana nih? Setuju kah atau gimana gitu. Jadi dilakukan probing lagi gitu. Atau mungkin Bapak C punya pendapat yang berbeda, sudut pandang yang berbeda terkait apa yang disampaikan oleh Bapak A, kayak gitu ya. Gitu. Atau mungkin yang lain ada punya pendapat yang berbeda gitu ya. Jadi ini adalah teknik probing yang bisa dilakukan juga oleh seorang moderator pada kelompok dari para partisipan yang ikut dalam diskusi kelompok gitu ya. Nah, ada beberapa keunggulan sih dengan melakukan fokus group ya, ketika mencoba melakukan eksplorasi terkait riset kualitatif. Yang pertama tentu saja terjadinya sinergi gitu ya. Sinergi artinya antara orang yang satu dengan orang lain dengan kemampuan kompetensi di bidang yang sama ya, terjadi sinergi. Jadi ada interaksi yang si A bisa menyampaikan pendapat dia misalnya terkait brand, si B juga dia orang pakar yang berpengalaman di bidang brand, dia bisa menyampaikan hal yang sama atau dia bisa menambahkan, dia juga bisa mengcounter. Jadi terjadi sinergitas di situ ya. Yang kedua, snowballing tuh jadi diskusinya bisa terus menggelinding gitu ya. Terus dia jadi awalnya misalkan hanya ngomongin brand, bisa lanjut terus dari brand misalnya ke brand image-nya, bisa ke brand extension-nya, bisa ke brand trust, jadi terus gitu diskusi itu mengalir gitu. Dan yang ketiga, stimulation tadi artinya saling memberi stimulus. Jadi si A memberikan umpan, nanti direspon oleh si B gitu. Jadi diskusi berjalan dengan hidup, harapan seperti itu. Nah, karena memang settingan dari tadi FGD adalah umumnya informal ya, atau kemudian santai, relax, sehingga diharapkan dengan FGD itu para partisipan merasa secure, merasa aman. Jadi dia nggak merasa ada tekanan gitu ya, karena dia merasa loh ini sama ya. Jadi karena karakteristik partisipan yang hadir di diskusi tersebut juga berangkat dari karakteristik yang sama gitu. Jadi merasa secure, nggak merasa tidak merasa bahwa kemudian dia terancam keamanannya karena memang berbeda tingkat status sosial misalnya, atau berbeda karakteristik misalnya seperti itu. Nah, dengan melakukan fokus group, yang poin kelima juga keuntungannya karena memang jawaban yang diberikan bisa spontan gitu, spontan, tidak direkayasa, sehingga memberikan jawaban yang jujur apa adanya gitu ya. Kemudian yang keenam, serendipity, maksudnya adalah bisa saja muncul suatu ungkapan-ungkapan yang secara kebetulan terungkap gitu ya, tidak sengaja terungkap ya, padahal mungkin jika ditanya menggunakan angket misalnya, hal itu tidak terungkap. Nah, nomor 7 maksudnya adalah specialization, karena orang-orang yang ikut dalam FGD orang-orang dengan spesialisasi yang sama, artinya memiliki misalnya sama-sama orang yang memahami marketing gitu. Jadi memang ini topik orang-orang yang membahas topik ini orang-orang yang memiliki spesialisasi di bidangnya gitu.
Dan tentu saja menjadi scientific scrutiny, maksudnya ini merupakan suatu pendekatan yang ilmiah gitu ya. Dan strukturnya juga menjadi bisa lebih ditetapkan, alur dari diskusinya bisa menjadi seperti yang ditetapkan sesuai dengan apa yang hendak dicapai oleh peneliti gitu. Ya, selain beberapa keuntungan tadi atau manfaat tadi, ya bisa juga ada emang kekurangannya gitu ya. Kekurangan dari melakukan FGD gitu. Yang pertama bisa tercipta adanya misjudgment, jadi salah penafsiran gitu. Karena kan kualitatif kan beda dengan kuantitatif yang memang mungkin disimbolkan dengan bilangan misalnya gitu ya. Nah, dalam riset kualitatif ini bisa aja terjadi misjudgment, salah penilaian, salah mentafsirkan, atau moderationnya. Artinya moderation itu bisa aja si moderator dalam memoderasi jalannya diskusi dia kesulitan. Tadi ada orang yang terlalu dominan berbicara gitu ya. Ada orang yang mungkin diam saja karena merasa terintimidasi seperti itu. Jadi dalam melakukan moderasi itu merupakan hal yang memang tidak mudah untuk bisa dilakukan dengan baik gitu ya. Nah, bisa juga terjadi kekacauan. Kekacauan itu artinya ya topik diskusi akhirnya jadi melebar kemana-mana ya. Si moderator tidak mampu menghandle dengan baik sehingga jalannya diskusi menjadi tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Ya, bisa juga misrepresentation, maksudnya ya kalau orang-orang yang hadir dalam diskusi tadi tidak di screening terlebih dahulu gitu ya, maka bisa aja ketika mau ditarik satu kesimpulan gitu ya, ini tidak mencerminkan apa yang seharusnya atau yang sebenarnya terjadi gitu ya. Jadi bisa aja jadi misrepresentation, jadi tidak mencerminkan, tidak merepresentasikan kondisi yang sebenarnya. Nah, susahnya juga salah satu kendala atau tantangan dalam melakukan FGD adalah meeting nih, rapatnya. Artinya mengatur jadwal ya, mempertemukan orang-orang yang memang spesial tadi terkait topik riset kita, misalkan terkait brand gitu ya. Itu tidak mudah gitu. Jadi menemukan satu jadwal yang sama yang disepakati itu tidak mudah ya. Walaupun sekarang mungkin di era sekarang bisa diatasi dengan menggunakan online meeting misalnya seperti itu ya. Oke, oh ya, ini satu lagi, prosedur for planning and conducting focus group gitu. Jadi yang pertama ini beberapa prosedurnya ya, beberapa prosedur dalam merencanakan dan juga melaksanakan focus group. Yang pertama ya terkait dalam konteks marketing research, clarify marketing research problem. Ini selalu diungkap di awal-awal ya, bahwa riset problemnya harus jelas, harus clear gitu. Kemudian kita juga harus secara clear gitu ya menyampaikan ini peranan fokus group ini dalam melengkapi atau menjawab dari permasalahan itu seperti apa. Jadi kita bisa mendefinisikan masalahnya, terus kemudian dengan masalah tadi bisa dijawab, bisa diatasi dengan melakukan misalkan fokus group. Ya, poin yang ketiga, specify the issue to be developed in the focus group. Jadi isu apa aja yang mau kita bangun ya dan dibahas dalam fokus group kita. Kemudian specify the type of target respondent. Jadi ya targetnya siapa nih? Siapa orang-orang yang akan kita undang ya atau akan kita libatkan dalam kegiatan FGD ini gitu ya. Specify the location. Jadi ini lokasinya mau di mana? Gitu ya. Jadi tadi seperti saya sampaikan terkait lokasi sekarang kalau bisa dilakukan secara online pun sebetulnya itu tidak masalah. Jadi diskusinya menggunakan online meeting ya, platform online meeting gitu ya. Kemudian tentu saja kita recruit group members, kita rekrut gitu ya. Tadi anggota-anggota yang akan ikut FGD-nya itu siapa-siapa. Kemudian kita lakukan eksperimental ya. Dan baru kemudian dilakukan fokus group. Baru dilakukan apa namanya diskusi secara berkelompok ya, yang terfokus gitu. Fokus pada topik yang akan memang dibahas. Nah, setelah itu baru tahapan kita melakukan analisis data dan menyajikan hasil temuan yang kita peroleh dari melakukan focus group discussion tadi gitu ya. Dan memang tingkat kesulitan atau tantangan tersendiri dalam melakukan analisa data ini karena memang datanya kualitatif ya, dan itu tentu saja perlu suatu keterampilan agar kita bisa melakukan pengolahan data kualitatif secara baik dan benar seperti itu.
Oke, terima kasih. Kita akan lanjutkan lagi di sesi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.